Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa Kak. Apalagi iya. sekarang kita mau Natalan nih Kak. Iya, tambah semua semangat yang- jadinya ya. Iya, semua yang di rumah sudah menunggu kali dari tadi ya. Iya, semua harus siap ya, baik hati, pikiran harus siap ya nak ya. Sekarang kita akan memperkenalkan dulu ya satu sama kakak-kakak yang satu ini. Bu, nama ibu siapa? Nama saya Kak Alfi Bu. Oh, nama kakak yang pemain musik. Margareta. Oh iya, nama ibu Murni ya. Iya, sekarang kita akan masuk di ibadah online. Sekalipun kita ibadah online anak-anak, percaya bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita ya. Amin. Ya, semua harus siap. Mari kita bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Ya, kita angkat satu pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan bila pada saat ini kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mulai ibadah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Jamah setiap hati kami, anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Jamah mereka, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka Tuhan merasakan bahwa Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Bapa dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap semangat ya adik-adik ya.
akan angkat pujian yang girang-girang nih Bu ya. Iya Kak. Kita akan angkat pujian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ya. Tepuk tangan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
terang buat Engkau juga ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar melalui ibadah online ini Tuhan bisa kami tangkap Tuhan dan kami tanam di dalam hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, hai. Ketemu lagi sama kakak nih, Kak Windy. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan kan? Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik lihat icebreaker dulu nih, sebentar. Nah, kakak mau minta tolong sama Kak Denny dan Kak Eva. Ayo Kak Denny, Kak Eva. Yeay. Halo. Nah, Kak Eva. Satu lagi. Nah, ada Kak Denny ya. Sudah lengkap. Oke. Sekarang kita mau icebreaker. Oke. Nah, dijelasin dulu ya Kak ya. Boleh. Nah, ini kan ada 4 gulungan kertas nih. Ya. Nah, nanti kakak-kakak pilih seorang satu nih. Ya. Nah, setelah itu ini ada kata-kata di dalam sini. Nanti misalkan contoh seperti ini. Misalnya dibuka ada kata-kata sesuatu nih. Ya. Terus ini di Kak Denny. Ini nanti saya kasih tahu nih Kak Denny. Kak Denny ini kata-katanya apa nih, ya kan? Ya. Nah, udah gitu ini Dijawab. ya dijawab. Tapi nanti Kak Denny kasih clue gerakan. Oh iya. Gitu ya. Oke. Gerakan nanti ditebak sama lawannya. Siap. Oke, ngerti ya? Oke, ngerti kakak. Nanti gantian, oke? Siapa dulu ya? Siapa dulu nih? Kak Denny dulu. Oh, Kak Denny dulu deh. Oke. Nanti Kak Eva berarti jawab ya. Oke. Ini saya kasih clue-nya dulu. Ini semuanya nih nama tokoh di Alkitab. Oke, Nama tokoh di Alkitab ya. Oke, siap. Wah, belum apa-apa udah ketawa duluan nih Kak Denny. Oke, jangan ngintip Kak. Ya. Ya, oke? Nah, nggak boleh bersuara ya, nggak boleh pakai suara. Pokoknya digerakin. Nah, Jangan bersuara gitu. iya, pokoknya gerakan aja. Nah, nanti dikasih kesempatan 2 kali untuk menjawab aja ya. Doakan aku supaya bisa. Yes. Jadi nanti Kak Denny bergerak nih. Pokoknya, Pokoknya bergerak. Aduh. iya pokoknya. Untuk menggambarkan siapa juga. Nih orang yang ini nih, tokoh ini. Pokoknya digambarkan. Pokoknya yang mendekati hal itu supaya Kak Eva bisa jawab. Nah, seperti itu. Nanti kalau belum yakin jangan jawab dulu, nanti aku takut salah. Cuman dikasih kesempatan 2 kali ya, Kak Eva ya. Siap. Nah, siap. Lah ya, 1, 2, 3, mulai. Ayo. Ayo. Nuh. Yeay, betul. Kan ada gini. Hujan turun. Oh, hebat Kak Eva. Iya. Betul ya, nih kita lihat. Apa bener gak Nuh? Bener ya. Oke. Betul Kak Eva? Betul. Betul. Yeay, Kak Eva betul. Sekarang gantian. Kak Eva, ambil. Ini aja. Oke. Gantian ya, Kak Denny siap ya. Jangan lihat Kak Denny. Jangan ngintip ah. Susah kok apa ya yang satu ini? Oh, Oke, bisa ya? Sip. Siap. Kok apa ya? Oke. 1, 2, 3, mulai. Ikan Ayo. kopi. Ikan kopi. Salah, itu 1 kali kesempatan tadi dilakukan kopi salah. 1 kali kesempatan. Apa ya? Nama tokoh loh. Toko yang apa sih? Ayo apa? Ini begini, au. Bukan lu, apa ya? Yusuf. Bukan. Ya, salah. Wah, nggak bisa. Yang benar apa Kak? Yunus. Oh, Yunus kan yang masuk ke dalam ikan.
Berarti 1-0 lah. Gantian Kak Deni lagi. Sip. 2 kali doang. Pilih. Oke. Ya, buka boleh. Sulit banget ya. Gampang dong. Oke. Oke. Siap? 1, 2, 3. Yesus. Yeay! Wah, Kak Eva 2 kali bener. 1 lagi Kak Eva ya. Oke. Satu Nih, Kak Eva. lagi. Ya, saya buka. Ya. Oke. Sudah? Oke, sip. Oke, siap? 1, 2, 3. Daud. Salah. 1 ya. 1 lagi kesempatan. 1 lagi. Siapa sih? Siapa ya? Siapa? Adik-adik di rumah ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ayo. Apa? Apa? Apa coba? Daniel. Yeay! Tapi berarti skornya berapa? 2-1. Yang kalah siapa ya? Kak Deni. Kita apain nih? Suruh nyanyi ya? Boleh nyanyi. Nyanyi dong. Ayo Kak Deni. Nyanyi. Monggo. Nyanyi apa? Requestnya nyanyi apa nih? Apa ya? Ayo Kak, gimana Kak? Apa dong? Dor. Hari ini, hari Oke, hari ini hari Nyanyi bareng-bareng sama kakak di sini. Oke. Emang? Yuk, 1, 2, 3. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hore! Terima kasih Kak Deni, terima kasih Kak Eva. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, nah speakernya udah ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk. Nggak ada yang bercanda lagi. Kita buka Alkitabnya di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Yo, kakak tunggu yuk. Sudah dapat semuanya? Judulnya hidup menurut daging atau roh. Ya, kita baca yuk sama-sama yuk. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Apa sih maksud Tuhan dengan hidup menurut daging atau roh? Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini. Coba. Nah, maksud Tuhan itu apa ya? Kita lihat di ayat 16 ya. Nih, di ayat 16-nya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti kalau hidup di dalam roh, hidup menurut roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging kita. Nah, tadi yang dikatakan di Alkitab, apa sih keinginan dagingnya? Ada beberapa macam, banyak disebutkan. Kita harus bisa menahan keinginan daging itu. Ya, coba kita lihat nih, keinginan dagingnya apa aja sih? Mungkin ada adik-adik yang tidak tahu atau lupa. Yuk kita lihat yuk. Apa sih yang dimaksud hidup menurut daging? Yaitu hidup tidak sesuai keinginan Tuhan Yesus atau yang Tuhan Yesus larang. Ya, seperti itu. Jadi kalau keinginan daging, Tuhan Yesus nggak suka. Tuhan Yesus maunya kita hidup di dalam roh. Nah, hidup di dalam daging itu apa aja? Yuk kita lihat yuk. Ayatnya di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yuk, hidup menurut daging itu seperti apa? Kita lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu keinginan daging. Banyak ya. Mungkin tanpa sengaja adik-adik ada yang melakukan keinginan daging ini. Mungkin ya tadi perselisihan, perseteruan dan segala macam, tidak bisa menguasai diri, roh pemecah dan segala macam, itu yang Tuhan tidak suka. Nah, tapi di balik itu ada juga hidup menurut roh. Nah, itu hidup yang Tuhan Yesus suka. Nah, hidup menurut roh. Kita baca yuk, apa aja sih hidup menurut roh? Apa adik-adik sudah melakukan, termasuk kakak dan yang lainnya? Yuk, kita sudah hidup dalam roh belum? Coba kita lihat apa aja. Apa sih hidup menurut roh? Itu berlawanan dengan keinginan daging ya. Tadi keinginan daging banyak tuh segala macam. Sekarang kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup menurut roh. Apa aja? Yuk. Kita lihat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, buah roh itu yaitu kita hidup menurut roh. Tadi dibilang ada kasih. Nah, adik-adik sudah melakukan kasih belum? Sukacita. Nah, ya, sukacita mungkin identik dengan senyum, bergembira. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Itu juga termasuk sukacita. Nah, itu ada 9. Nah, itu nggak bisa dipecahin ya. Di sini disebut bukan buah roh, tetapi buah roh. Berarti menjadi satu kesatuan yang harus adik-adik lakukan, termasuk kakak juga ya. Buah roh, hidup dalam roh, berarti adik-adik harus melakukan yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini. Itu satu kesatuan ya, nggak bisa dipecahin. Mungkin adik-adik pernah melakukan, oh iya, berarti saya pernah dong melakukan hidup dalam daging. Nggak apa-apa, yuk. Tapi mulai sekarang, ketika adik-adik mengerti tentang firman Tuhan ini, hidup oleh roh, yuk kita belajar sama-sama. Termasuk kakak. Kakak juga belajar mau menuruti kehendak Tuhan, hidup dalam roh. Ya, Tuhan mau kita hidup oleh roh, jadi baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh roh. Coba kita lihat di Galatia 5 ayat 25, yuk. Buka. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, di sini dibilang kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh apa yang tadi? Di buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lainnya. Nah, itu harus dilakukan, termasuk kakak juga belajar, adik-adik juga belajar ya. Di sini siapa yang mau hidup menurut roh? Ya, hidup menurut dagingnya kita singkirkan ya. Mulai sekarang kita belajar hidup di dalam roh ya, termasuk kakak kita belajar sama-sama. Kalau adik-adik pernah melakukan hidup di dalam daging, percaya Tuhan Yesus mengampuni. Apalagi kita sebentar lagi mau Natal nih. Wah, penuh sukacita pasti ya. Luar biasa. Nah, keinginan dagingnya kita singkirkan, kita mulai belajar hidup di dalam roh. Sama-sama ya adik-adik ya. Nah, untuk hari ini tidak ada kuisnya. Oke, tapi sebentar lagi kita akan merayakan Natal sekolah minggu tanggal 24 Desember. Nah, adik-adik semua jangan lupa ya, kita mau ngadain Natal nih sekolah minggu tanggal 24 Desember ya. Siap-siap untuk ibadah online Natal sekolah minggu. Kita mau bersukacita bersama-sama ya. Oke. Nah, firman Tuhan ya, sampai sini saja. Kita mau belajar ya sama-sama untuk hidup dalam roh. Hidup dalam dagingnya kita singkirkan, kita belajar hidup menurut roh, hidup dalam roh sesuai dengan buah roh yang tadi yang ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Nah, firman Tuhannya sampai situ. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah online kita mau nyanyikan lagu Roh Allah yang hidup penuhiku dengan sungguh-sungguh. Turunlah urapan
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah online Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan kami selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.